Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini. Kita masih datang dengan semangat, dengan optimis. Orang beriman mesti optimis. Optimisme itu lahir daripada keyakinan. Yakin kita Allah menolong kita. Yakin kita Allah mencintai kita. Dan dia berusaha mencintai Allah. Antara lain dengan mendatangi rumah Allah, yang merupakan amalan Rasulullah sepanjang hayatnya. Rasulullah tak pernah renggang hidupnya dari masjid sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya juga begitu ya. Maka antara lain pendekatannya kita bacalah Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar, yang beberapa hari lalu sudah pernah dibicarakan secara ringkas. Inilah teksnya, hadis sahih ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi Faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Keunikan Sayyidul Istighfar ini teksnya, isinya, kontennya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau lah Rabbi. Nah, tengok makna Rabbi, tengok di belakang ya. Makna Rabbi tercatat di sini ada 12. Bukan hanya Tuhan. Ini diambil pada tafsir yang mu'tabar. Tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir Tahrir Tanwir, banyak tafsirnya. Ada berapa maknanya di sini yang tercatat? Ada 12. Kita mesti tahu anta rabbi. Apa itu Rabbi? Rabbi al-ilah, Tuhan. Rabbi al-malik, pemilik. Rabbi as-sayyid, ketua. Rabbi al-murabbi, pentarbiyah. Rabbi al-mudabbir, pengurus, pentadbir. Rabbi al-muslih, pencipta kemaslahatan. Rabbi al-mutasarrif, yang mengatur semua peristiwa. Rabbi al-jabir, yang menutup, yang mengisi kekurangan. Rabbi al-ma'bud, yang layak disembah. Rabbi al-mutammim, penyempurnakan segala urusan makhluk. Rabbi al-mun'im, pemberi nikmat. Kita 24 jam diberi nikmat. 24 jam berbalut nikmat, berselimut nikmat. 24 jam bersama nikmat Allah. Rabbi Al-Qayyim, penjaga. Sama dengan Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum yang menjaga alam ini semuanya. Siang dan malam, bumi dan langit dan segala isinya. Menjaga kita, menjaga organ, menjaga nafas, menjaga jantung, menjaga darah, menjaga emosi. Itu mana Rabbi ya? Bukan hanya al-ilah saja, bukan. Ya Allah, dikaulah Rabbi. Maka di sini kita terjemahkan, ya Allah, dikaulah Rabbi. Apa itu Rabbi? Tengok ke belakang. Ini mengaji nih Pak ya. Oh, nama ngaji orang. Ada dasarnya, ada kertasnya, ada sumbernya, ada alasannya. Engkaulah Rabbi, la ilaha illa anta, tiada ilah selainmu.
tiada ilah selainmu. Engkaulah Rabbi, tiada ilah selainmu. Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbi, tiada ilah selainmu. Ilah itu boleh juga diterjemahkan dengan Tuhan, tapi kita masukkan saja. Kita perbanyak penggunaan kata-kata Islam ke dalam bahasa kita, biar semakin kaya bahasanya nanti. Kita berusaha memperkaya perbendaharaan kata-kata Al-Quran, kata-kata hadis dalam vocabulary kosakata Indonesia, kosakata Melayu. Tiada ilah selainmu. Sama dengan la ilaha illallah. Khalaqtani, saya adalah makhluk ciptaanmu. Saya ini makhluk khalq. Engkau khalik. Engkau khalik, saya makhluk. Khalaqtani wa ana abduk. Saya juga hambamu. Saya makhluk dan saya hamba. Hamba abdi, hamba saya. Mesti akor setuju, senang dengan makhluk khalik. Nah, hamba yang ciptaan mesti akor kepada Rabbnya. Mas wa ana abduk, saya ini adalah hambamu juga ya Allah. Wa ana ala ahdika. Oh, tercecer terjemahnya ini. Saya ada janji denganmu ya Allah. Tercecer terjemahnya, nanti disempurnakan. Saya ada janji dengan, kita ada janji dengan Allah. Sejak bila kita berjanji? Sejak di alam roh. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tak tahu ya? Berjanji sejak di alam roh. Ayat 172 surah Al-A'raf, halaman 173. Cantik ya? 172 173. Ayatnya 172, halamannya 173. Apa janjinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kita sudah ada janji dengan Allah di alam roh. Belum lahir Adam lagi, semua sudah janji dengan Allah, janji setia, baiat. Alastu bi rabbikum. Tengok ya, Rabb. Allah menanya semua anak Adam. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Sudah dijawab serentak. Qalu bala. Ya betul. Alastu bi rabbikum. Kalau dia tidak tahu, jangan sini bilang nanti, jangan kamu bilang tidak tahu katanya. Kamu sudah bersaksi semua manusia di alam roh. Katanya yang berkenalan di dunia sudah jumpa di alam roh sana. Yang tak berkenalan tak jumpa. Yang berkelahi di sana berkelahi juga di sini. Komunitas alam roh yang sudah ketemu di sana ketemu di atas bumi ini. Hebatnya ya, hebatnya manajemennya Allah. Kita ada ahd, ada janji dengan Allah. Kemudian janji ini kita perbaharui lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Janji itu kita perbaharui. Waktu azan, waktu qamat, waktu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu memperbaharui janji. Ingat janji ikrar kita di alam roh. Ini menguatkannya berapa kali satu hari.
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu janji juga. Wa ana ala hadika wa wa'dika. Ada janji dengan Allah, mastata'tu. Oh, terbalik di sini terjemahnya. Sebatas kemampuanku, saya iltizam dengan dan setia terhadap janji denganmu. Terbalik, bukan tak ada tapi dibalikkan, diputar sedikit terjemahnya. Sebatas kemampuanku itu mastata'tu, didahulukan dia. Sebatas kemampuanku ya Allah, saya iltizam. Iltizam itu kalau di Indonesia belum menyerap lagi. Kalau di Malaysia sudah menyerap penggunaannya. Kata-kata Arab yang sudah banyak digunakan di negara jiran, di sini belum. Iltizam artinya komitmen. Komitmen pun bahasa pinjaman juga ya. Jadi susah kalau kita terjemahkan, saya terikat, saya setia, iltizam. Iltizam komitmen, setia, patuh. Saya patuh dan setia terhadap janji denganmu. Oke. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Kita tahu kita berjanji, tapi kita banyak silap, banyak dosa. Lalu kita mengatakan di sini, apa kita katakan? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindunganmu dari kejahatan yang kulakukan. Banyak kejahatanku ya Allah, banyak dosaku. Dosa terhadap diri, dosa terhadapmu ya Allah, dosa terhadap suami, dosa terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap majikan, terhadap bos, terhadap negara, terhadap umat. Seorang yang tidak betul, dia berdosa terhadap dirinya, berdosa terhadap keluarganya, berdosa terhadap komunitasnya, berdosa terhadap negara, berdosa terhadap umat. Karena setiap orang ini aset kekayaan umat. Setiap orang ini aset kekayaan umat, tidak bisa lepas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau dia tidak salat, dia berdosa kepada umat semuanya. Karena dia mengundang bala. Dia mengundang bala, dia menolak doa. Kemungkaran yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, menolak doa. Berdoalah di masjid. Kalau ada kemungkaran tidak dicegah, tidak didengar doa itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, syarat doa diijabah. Pergi ayahnya ke masjid, pergi maknya ke masjid. Anak entah bikin apa di rumah, doa ayah dan mak di masjid tidak akan didengar Allah. Ada hadisnya nanti, la ta'muruna bil ma'ruf wal tanhauna 'anil munkar, katanya. Kamu mesti menegakkan kema'rufan, mencegah kemungkaran. Kalau tidak, berdoalah, doa kamu tidak akan didengar. Subhanallah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya memohon perlindungan dari kejahatan yang kulakukan. Karena kejahatan kita itu akan menimpa kita. Dosa ibu akan menimpa ibu. Kalau perbuatan baik akan dituai. Ibu akan menerima hasilnya. Kebaikan akan diterima. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menuai hasilnya. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat kejahatan, akan menimpa kamu. Tangan menyincang, bahu memikul, kata orang Melayu. Tapi tanya anak-anak di pondok, tangan menyincang, bahu memikul tahu tidak? Tidak tahu mereka. Tidak tahu budaya. Tangan menyincang, bahu memikul. Biasa dengar Pak? Ada dengar? Kejahatannya akan menimpa dirinya. Dosa itu satu, tapi resiko dosa lagi, dampaknya, implikasinya. Implikasi dosa. Subhanallah. Maka kita mengatakan, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Banyak dosaku ya Allah, lindungilah aku. Jangan engkau timpakan dosaku ke atas diriku dan keluargaku ya Allah. Selamatkanlah aku dari resiko dan implikasi kejahatan yang kulakukan. Subhanallah. Subhanallah. Abu'u laka bi ni'matika alai. Saya mengakui nikmat anugerahmu ke atasku ya Allah. 24 jam aku menerima nikmatmu ya Allah. Tidak dapat kuhitung dan kukira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kamu coba menghitungnya, tidak bisa dihitung. Nikmat akal, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panca indera, nikmat organ, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat keyakinan, mana bisa dikira? Wa abu'u bizambi, dalam pada itu aku melakukan dosaku ya Allah, mengakui dosaku ya. Banyak nikmatmu ke atasku, nikmatmu kugunakan untuk berbuat dosa ya Allah, sampai hatinya aku ya Allah. Dalam pada itu saya juga mengakui masih tega berbuat dosa terhadapmu ya Allah. Enak bahasanya ya. Betul-betul menghibah, merendah, menghina diri. Faghfirli, itu intinya. Faghfirli, oleh itu ampunilah aku ya Allah. Faghfirli ini boleh diulang-ulang ya. Faghfirli, 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 boleh diulang-ulang. Baru terakhir dengan sanjungan, sana namanya, menyanjung Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant, tiada yang akan memberikan keampunan selain engkau juga ya Allah. Oke, kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan saat kita baca sendirian nanti malaikat sudah tahu, ibu ini sudah baca di kuliah subuh di Masjid An-Nur nih. Bapak ini sudah baca berjamaah. Kita baca Pak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Oke. Dalam hadis, apa hikmah fadilat Sayyidul Istighfar ini? Dalam hadis menjanjikan siapa yang membacanya di pagi hari atau di siang hari, kalau orang itu meninggal pada hari itu, dia akan masuk jannah, masuk surga. Jadi pastikan dibaca pagi, dibaca sore atau awal malam, sesudah subuh, sesudah maghrib. Kalau duduk di rumah dengan keluarga lagi bagus ya. Oke. Ini keazaman dan tekad. Saya sebagai pencinta surga berjanji dan berazam itu bertekad tuh, berniat. Azam itu bahasa Malaysia Pak. Berniat menjadikan penghulu istighfar ini jadi amalan dan doa harian saya, istri dan ahli keluarga tersayang, supaya kehidupan kami lebih bermakna dengan menerapkan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilat, tengok fadilatnya. Penghulu istighfar ini, induk segala doa ini, melayakkan si mukmin mendapat anugerah surga seandainya dia meninggal dunia pada siang hari atau malam hari yang dia membaca zikir ini pada pagi atau petangnya. Sungguh aneh induk dan segala doa ini. Sungguh aneh induk segala doa ini karena di dalamnya terdapat sebanyak 8 fadilat. Yakni 8 dalam 1. Paling kurang tuh Pak ya. Ini poin-poinnya 1, 2, 3 sampai 8. Kita tak usah bicarakan semuanya. Kita lihat lagi ini kisah ulama yang meninggal. Dulu sudah pernah disebut. Ada ulama meninggal, Tuan Syekh meninggal, waliullah meninggal. Kemudian ada pengikut setianya berjumpa dalam mimpi, online dalam mimpi dengan ulama waliullah yang meninggal, lalu terjadilah komunikasi. Apa katanya di sini? Bagaimana nasib Tuhan pada sisi Allah? Apa kabar di alam barzah sana? Ayah katanya, kalau bahasa Mendelingnya lah ya. Ulama menjawab, Allah mengampuni semua dosaku. Manusia masalahnya dosa. Manusia masalahnya dosa. Kalau dia tak risau terhadap dosa, kalau dia tidak takut terhadap dosanya, itu berat kasusnya. Berat kasusnya. Orang yang baik
selalu mengaku dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna. Doa siapa tuh? Doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kata ulama tersebut, saat ditanya apa kabar di alam barzah, dia cakap Allah mengampuni dosaku semuanya. Oke? Selanjutnya orang tadi menjujar, bahasa penting menjujar ya, supaya buah hikmahnya jatuh. Dijujar sama dabu. Soalnya penjujarnya apa gerangan rahasia dan amalan Tuhan. Kenapa Allah mengampunkan dosa Tuhan semuanya? Apa amalannya? Apa rahasianya? Dan apa nasihat Tuhan buat kami yang masih hidup supaya kami tahu? Jawabannya apa? Banyak kalah membaca Sayyidul Istighfar. Jadi bukan hanya pagi sore saja. Setiap waktu ada waktu kosong baca Pak, ada waktu kosong baca. Banyak kalah membaca Sayyidul Istighfar. Ini terdapat dalam buku apa? Jagalah Allah menjagamu. Bukunya ada di Shopee ya, bisa dicari. Buku ini kembarnya buku La Tahzan. Buku La Tahzan juga perlu ada di rumah orang Islam. Buku motivasi yang hebat. Di Malaysia yang tak Islam pun membaca buku itu. Cina yang tak Islam beli buku itu, baca. Buku yang diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. La Tahzan, buku motivasi. Kembarnya jagalah, ihfazillah yahfazka bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya jagalah Allah menjagamu. Dalam buku itulah ada cerita tadi. Pengarangnya siapa? Dr. Ain Al-Qarni hafizahullah. Apa katanya? Penghulu istighfar ini sangat aneh dan luar biasa kesan dan hikmatnya. Anda semua perlu menghafaznya, membacanya pagi petang, bacalah setiap selepas sholat fardu, bahkan bacalah berulang kali sebanyak mungkin biiznillah. Dengarlah dengan baik nasihat ulama ini. Jadi sebagai penutup kita baca lagi Pak ya. Kita baca lagi, mudah-mudahan bacaan kita akan diberkati Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Katanya ya, kata ulama, ungkapan yang sangat ditakuti iblis adalah istighfar dengan auzubillah. Ungkapan yang membuat iblis itu kapok, lemah, tak berdaya, lemah, tak bermaya adalah istighfar. Dan al-isti'adzah, at-ta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dalam hadis juga dikatakan, orang yang paling happy nanti di padang mahsyar, yang paling gembira, yang paling banyak dalam lembaran hidupnya istighfar. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Untunglah Job Marwania, gembiralah dia kalau dalam lembarannya banyak istighfar. Antara lain penghulu istighfar. Begitulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.